Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih kepada Ibu kepada Diar Ibu atas Diar atas kesempatannya sehingga kesempatannya kami sehingga kami dapat dapat mempresentasikan hasil mempresentasikan diskusi hasil kelompok diskusi kami kelompok kami yang yang berjudul berjudul Fluidized Bed Fluidized Bed Reactor atau Reactor atau FBR. FBR. Eh, Eh, Izinkan kami Izinkan kami memperkenalkan diri memperkenalkan terlebih diri terlebih dahulu. dahulu. Kami dari Kami dari kelompok kelompok 2 dua dengan saya dengan sendiri saya sendiri Indah Indah Safira Safira Karimah Karimah dengan NIM dengan NIM 121 200 121 Dan nama saya Wisnu Gana Hendrawan dengan NIM 091. Nama saya Kaita Kirana Andarani dengan NIM 140. Saya Raden Putra Indarto dengan NIM 158. Untuk beberapa materi presentasi kami eh, kami kelompokkan dengan beberapa learning points. Yang pertama ada pendahuluan, tipe reaktor, prinsip kerja, komponen utama, karakteristik desain, aplikasi, perbandingan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dilanjutkan dengan Gani. Ya, baik. Pertama itu pendahuluan. Eh, jadi di sini ada definisi fluidized bed reactor atau FBR. Jadi FBR itu merupakan reaktor kimia multifase di mana fluida itu bisa gas atau cairan dialirkan melalui partikel padat. Di mana partikel padatnya ini biasanya berupa katalis dengan kecepatan tinggi. Sehingga partikel padatnya itu menjadi seakan-akan terfluidisasi atau menjadi fluida. Lalu FBR ini merupakan salah satu teknologi reaktor industri yang paling luas dan matang digunakan di era modern. Lalu FBR ini mulai berkembang pada akhir tahun 1920-an saat para peneliti menemukan bahwa partikel padat dapat mengambang ketika dialiri fluida dengan kecepatan tertentu dan dikomersialkan pada tahun 1940-an dalam industri minyak untuk proses fluid catalytic cracking. Next. Oke, selanjutnya ada tipe reaktor. Di sini ada 5 tipe reaktor. Namun untuk yang pertama ini dia fixed bed bukan fluidized bed. Jadi katalisnya itu tidak terfluidisasi atau tetap di situ. Lalu yang kedua ini ada bubbling fluidized. Di sini tuh baru eh, si partikelnya ini bisa lumayan terfluidisasi karena dialirkan sebuah fluida dari bawah dan menghasilkan biasanya di fluidanya berupa gas dan menghasilkan sebuah gelembung. Makanya kenapa namanya bubbling fluidized. Lalu yang ketiga itu ada turbulent fluidized. Di sini diberi aliran turbulen gas dari bawah dan eh, teralirkan melalui katalis-katalis tersebut sehingga terciptakan aliran turbulen pada si katalisnya itu. Lalu yang keempat itu fast fluidized. Di sini aliran gas atau fluida dari bawah itu dialirkan dengan sangat cepat. Nah, karena dengan sangat cepat, maka di bagian wallnya atau dinding dari reaktornya itu eh, katalisnya itu tidak tidak begitu tersebarkan atau tidak begitu terfluidisasi. Jadi dia tuh bentuknya dense atau padat. Sedangkan yang pneumatik ini baru yang katalisnya itu terfluidisasi sempurna. Next. Kemudian ada reaksi, di mana reaksi di sini umumnya pada reaktor fluidized bed reaktor itu reaksinya yaitu padat gas atau gas padat, di mana gas dialiri dari bawah melalui partikel padat yang berupa katalis hingga mencapai kecepatan tertentu sehingga partikel padat dapat mengambang seperti fluida. Gas akan bereaksi dengan permukaan padat, kemudian produk gas keluar dari reaktor sementara padatan tetap terfluidisasi atau dikeluarkan secara kontinu. Nah, di sini ada dua contoh dari eh, reaksi yang menggunakan reaktor fluid-based bed reactor. Pertama, reaksi produksi akrilonitril dari amonia dan propilena dan oksidasi naftalen menjadi anhidrida phthalat. Next.
Baik, selanjutnya ke mekanisme dari fluidized bed reactor sendiri. Jadi ini proses dari tahapan proses terjadinya fluidisasi. Itu pertama nanti itu reaktor akan dimasukkan dari bagian bawah reaktor, kemudian itu sebagian kecil dari katalis itu akan disuspensikan oleh reaktan yang berbentuk gas ke dalam fluidized bed. Kemudian itu sebagian padatan kecil dari katalis itu dapat lepas dari atas reaktor. Kemudian padatan yang terlepas dari reaktor dipisahkan dengan menggunakan siklon untuk membuang padatan. Kemudian nanti gas tersebut tuh digunakan kembali ke dalam reaktor. Lanjut. Kemudian di sini adalah tahapan setelah kita mencapai fluidisasi. Jadi nanti itu pencampuran sempurna itu antara partikel dan fluida. Kemudian kontrak luas antara reaktan dan katalis itu akan mempercepat reaksi dari terjadinya proses tersebut. Kemudian nanti distribusi panas yang merata karena pergerakan partikel yang dinamis. Lanjut. Kemudian di sini ada penjelasan makroskopis dan mikroskopis. Untuk makroskopis sendiri itu adalah pada tingkatan ini, itu interaksi antara fluida dan partikel padat di dalam reaktor VR itu dapat diamati secara visual maupun melalui parameter operasional. Berikut ini adalah penjelasannya, yaitu pertama itu proses fluidisasi dari gelembung gas. Ketika gas atau cairan mengalir dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan fluida, itu partikel padat itu akan terangkat dan mulai berperilaku seperti fluida. Kemudian pada kecepatan tinggi, gelembung gas itu mulai terbentuk di antara partikel, yaitu meningkatnya pencampuran dan turbulensi dalam reaktor. Jadi ketika perputaran reaktor tersebut itu tinggi atau lebih tinggi daripada perputaran minimum dari fluida itu, nanti partikel dan fluida itu akan istilahnya menjadi satu kesatuan, jadi partikelnya itu akan menyatu dengan fluida. Kemudian kedua itu adalah pola pergerakan dan sirkulasi partikel. Itu partikel padat tidak diam, melainkan bergerak dalam pola sirkulasi. Kemudian umumnya terjadi aliran ke atas atau upflow di tengah reaktor dan aliran bawah atau downflow di bagian pinggir. Itu menciptakan pergerakan siklis yang menjaga pencampuran tetap merata. Yang ketiga itu adalah entrainment dan ilustrasi. Itu partikel yang sangat halus bisa ikut terbawa oleh aliran fluida keluar reaktor. Kemudian tingkat partikel yang terbawa keluar bergantung pada kecepatan terminalnya. Biasanya itu digunakan alat pemisah seperti cyclone separator untuk menangkap dan mengembalikan partikel tersebut ke dalam reaktor. Lanjut. Kemudian di sini ada mikroskopis. Pada skala mikro itu fokus itu berada pada interaksi antara partikel padat dan gas secara fisik dan kimia. Itu meliputi perpindahan massa antara gas dan padatan. Jadi molekul gas reaktan itu menembus lapisan batas atau boundary layer menuju ke permukaan partikel. Kemudian setelah sampai, molekul itu akan menempel atau terabsorpsi pada permukaan lalu bereaksi. Contohnya adalah reaksi pada permukaan katalis zeolit. Jadi di sini tuh berbedanya makroskopis dan mikroskopis itu, makroskopis itu yang dapat dilihat antara fluida dengan padatan, kemudian kalau yang mikroskopis itu yang tidak terlalu terlihat lah, karena dia akan gas dengan padatan. Kemudian yang kedua itu adalah tumbukan dan gesekan antar partikel. Karena partikel terus bergerak dan bertabrakan, bisa terjadi pelepasan material dari permukaan partikel. Kemudian hal ini penting menjaga efektivitas permukaan reaktif dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu perpindahan panas. Itu gerakan partikel dan fluida itu menyebabkan perpindahan panas secara paksa atau konveksi. Yang ini tuh akan membuat panas itu cepat menyebar dari satu partikel ke partikel lainnya di sekitaran fluida. Itu akan menjaga suhu reaksi tetap stabil. Lanjut. Nah, kemudiannya ada contoh aplikasi dari tahapan mikroskopis itu sendiri, yaitu pertama ada kalsinasi batu kapur dalam reaktor fluida, yang di mana itu batu kapur itu akan dipecah menjadi kapur kohor atau CaO dan CO2. Itu reaksinya itu ada CaO, CaCO3 menjadi CaO dan CO2. Itu tuh mekanisme mikronya itu perpindahan panas dan pelepasan gas pada permukaan partikel. Kemudian yang kedua yaitu reaksi oksidasi logam di industri serbuk logam. Yaitu serbuk logam itu akan dioksidasi dalam atmosfer terkendali untuk membentuk lapisan oksida. Reaksinya yaitu Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Itu mekanismenya nanti absorpsi oksigen di permukaan logam dan reaksi kimia lokal. Yang ketiga yaitu karbon aktif dari biomasa. Itu partikel biomasa itu akan dipanaskan dalam aliran gas inert, kemudian diaktifkan dengan gas atau uap NN2 dan CO2. Kemudian mekanisme mikronya itu aktivasi itu menyebabkan perubahan pori dan struktur partikel. Lanjut.
Nah, kemudian untuk gambar skematik Swedish bed reactor itu pertama itu gas masuk dialirkan dari bawah sini, kemudian akan masuk ke atas sini. Dalam eh, sini itu terdapat katalis yang masuk, kemudian akan bereaksi di sini membentuk berperilaku seperti fluida. Kemudian partikel yang ringan akan naik ke atas, terbawa oleh gas, kemudian partikel yang berat akan turun ke bawah sini. Selanjutnya, untuk karakteristik FBR ini, yang pertama yaitu sistem ini menggunakan prinsip fluidisasi, di mana partikel padat atau katalis yang terfluidisasi ini dalam aliran gas atau cairan dengan kecepatan tertentu sehingga akan menyerupai fluida. Kemudian yang kedua itu dapat memberikan pencampuran yang seragam antara partikel fluida sehingga menghasilkan distribusi suhu dan konsentrasi yang hampir homogen. Kemudian yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk reaksi katalitik seperti cracking minyak bumi atau non-katalitik seperti pembakaran batu bara. Kemudian cocok untuk proses eksotermik atau melepaskan panas sehingga karena kemampuannya dalam menghilangkan panas secara efisien. Kemudian yang selanjutnya itu penggunaan FBR atau aplikasi dari FBR sendiri. Yang pertama, fluidized bed reactor ini digunakan dalam proses polimerisasi fase gas yang dibangun oleh Union Carbide pada tahun 1977. Kemudian hal ini dipatenkan dengan nama Unipol Process. Untuk tinggi reaktornya sendiri yaitu 25 meter dengan tekanan sebesar 15 sampai 25 atm dan dengan suhu 70 sampai 95 derajat Celcius. Proses dalam fluidized bed reaktor di polimerisasi fase gas ini yang pertama yaitu gas etilen, 1 buten, dan hidrogen masuk melalui bawah reaktor. Kemudian katalis diimpanikan dari katalis feeder dengan partikel katalis yang tinggal di reaktor selama 2,5 jam sampai 4 jam. Kemudian aliran gas dari bawah dan katalis membentuk fluidisasi sehingga terjadi reaksi polimerisasi yang membentuk resin polietilen. Selanjutnya, itu pada pengolahan batu bara, yaitu menggunakan teknik gasifikasi yang dapat membakar bahan bakar gas atau bahan baku kimia yang lebih menguntungkan. Gasifikasi ini memerlukan suatu reaktor jenis Swedish bed atau reaktor gasifikasi embun terfluidakan. Prosesnya yaitu memfluidisasi partikel bahan bakar dengan gas pendorong yaitu O2 atau oksigen. Kemudian gas pendorong ini berfungsi sebagai reaktan dan media fluidisasi. Gasifikasi unggun ini beroperasi pada suhu 800 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk kelebihan dari fluidized bed reactor ini, selanjutnya untuk kelebihan dari fluidized bed reactor ini, untuk yang pertama adalah suhu dan konsentrasi yang seragam di seluruh reaktor karena fluida mencampur partikel padat secara merata. Jadi karena suhunya tuh karena fluidnya itu mencampur dengan rata di dalam reaktor, jadi suhu dan konsentrasinya itu seragam atau merata di dalam reaktornya. Yang kedua, tidak terjadi titik panas atau hotspot karena pencampuran intensif, khususnya pada reaksi eksotermis. Selanjutnya, ada
perpindahan panas antar fase padat gas atau padat cair menjadi sangat cepat dan efisien. Lalu yang terakhir, mudah untuk mengganti, meregenerasi, dan mengeluarkan katalis tanpa menghentikan operasi. Jadi untuk pergantian katalis bisa terjadi, tapi tidak perlu menghentikan operasi yang terjadi di dalam reaktor. Oke, untuk kekurangan dari fluidized bed reactor ini, dia membutuhkan alat siklon untuk memisahkan padatan yang terbawa ketika reaksi berlangsung. Lalu yang kedua bisa menyebabkan kerusakan dinding reaktor karena gerakan bed yang terus-menerus bergesekan dengan dinding. Atau seperti proses abrasi pada pantai, yaitu yang semakin terkikis pada dinding-dinding reaktornya. Selanjutnya, konsumsi energi pompa atau kompresor bisa cukup tinggi karena dibutuhkan aliran fluida yang cukup kuat untuk memfluidisasi partikel padat. Dan yang terakhir, memiliki desain dan scale up yang kompleks secara keseluruhan untuk FBR ini. Untuk perbandingan antara FBR dengan reaktor sejenisnya di sini ada trickle bed reactor atau TBR. Nah, ada beberapa aspek yang menjadi pembanding untuk kedua reaktor ini. Yang pertama ada pencampuran fasa. Untuk fluidized bed reactor itu sangat baik, sementara trickle bed itu terbatas. Untuk distribusi suhu, fluidized bed reactor itu merata, sementara di trickle bed itu kurang merata. Selanjutnya ada efisiensi transfer panas. Di fluidized bed itu tinggi, sedangkan di trickle bed itu sedang. Selanjutnya pressure drop di fluidized bed itu dia tinggi dan di trickle bed juga tinggi. Untuk operasi fluidized bed itu continue dan trickle bed juga continue. Untuk desain dan pengendalian di fluidized kompleks dan trickle bed juga sama kompleks. Untuk regenerasi katalis di fluidized bed itu mudah, sementara di trickle bed itu sulit. Selanjutnya untuk kerusakan katalis, fluidized bed itu kemungkinannya tinggi, sementara di trickle bed itu kemungkinan rendah, kecuali katalis berada pada proses berlangsung pada tekanan yang tinggi. Selanjutnya, ukuran partikel itu pada fluidized bed reactor itu harus kecil dan seragam, sementara untuk di trickle bed dia berupanya butiran besar. Untuk fase operasi, dia di fluidized bed dia multifase, sementara di trickle bed dia hanya gas, liquid, solid, atau hanya salah satunya. Terus selanjutnya, aplikasi umumnya untuk fluidized bed reactor itu ada gasifikasi, cracking, dan pembakaran. Dan di trickle bed itu eh, proses hidrodesulfurisasi dan hidrogenasi cair. Oke, sekian dari presentasi kami eh, hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa bertanya di kolom section. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.